Dalam seri ke-133 ini, didukung oleh para pemain Ferry Fatmandan, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Rio sebagai Panji Ketawang, Firman sebagai Watu Kura, Ivanero sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selmati. Akhirnya Arya Dwi Pangga tahu siapa orang tua aneh yang selama beberapa hari ini tinggal bersamanya dalam goa. Bahkan sekarang orang itu sudah menjadi gurunya. Dia bernama Watu Kura. Dia adalah seorang pendekar yang tertang bulan kembar. Tapi 2 tahun yang lalu, dia pernah dikalahkan pendekar lain dan terjebak dalam gua yang sampai sekarang menjadi tempat tinggalnya. Nah, Arya Dwi Pangga, sekarang kau sudah tahu siapa gurumu ini. Selanjutnya kau harus tekun berlatih ilmu kanuragan padaku. Akulah yang akan merubah bentukmu. Sebelumnya kau akan kujadikan lempung kembali. Kemudian kucetak menjadi seorang Dwi Pangga yang baru. Seorang Dwi Pangga yang tegar dan perkasa. Sekarang saya sudah menjadi muridmu, Guru. Saya akan menurut apa kata Guru. Kura tersenyum tipis di balik buntalan kumisnya yang memutih. Tiba-tiba di kedua belah tangannya sudah menggenggam 2 bilah pedang. Pedang itu cukup aneh. Ukurannya pendek, lebar, dan melengkung, seperti bentuk bulan 7 hari. Lihat, Dwi Pangga. Buah-buah pedang ini sudah banyak sekali mencabut nyawa manusia. Apakah mereka itu yang Guru sebut sebagai pedang bulan kembar? Ya, inilah pedang bulan kembar. Kau nanti akan ajar cara memainkan senjata maut ini. Di samping itu kau juga akan kuajarkan bagaimana menggunakan jurus-jurus ilmu pukulan kidung pamungkas. Ilmu ini sangat dahsyat. Kalau kau mampu menguasainya dengan sempurna, tidak akan ada pendekar yang berani meremehkan kehadiranmu. Tiba. Suasana dalam goa yang remang-remang itu kini menjadi gelap. Satu-satunya titik terang hanyalah di atas langit. Sekelompok bintang nampak dari sebuah lubang dinding goa yang lebarnya tak lebih dari sebuah semangka. Watu Kura sudah tidur di atas lempengan batu yang menyerupai balai-balai. Arya Dwi Pangga terbaring sejauh 3 langkah dari Watu Kura. Sekarang dia merasakan perutnya sangat lapar. Aku tidak bisa membayangkan makanan seperti itu menggelincir melewati kerongkonganku. Tapi, aku tidak akan bisa tidur kalau perut melilit seperti ini. Ampun. Orang hidup ada-ada saja. Mungkin benar apa yang dikatakan Guru Watu Kura. Aku hanya belum biasa. Makan adalah soal kebiasaan. Kalau begitu, ya, aku terpaksa. Aku tidak mau terus-menerus menderita lapar seperti ini. Pelan-pelan Arya Dwi Pangga menggeser tubuhnya, mendekati batok yang terletak di atas batu, yang bentuknya menyerupai meja pendek. Kemudian tangannya meraih batok atau tempurung kelapa itu. Apakah aku akan sanggup menelan binatang kecil yang menyerupai tikus bersayap ini? Aku harus makan.
Iya, aku harus makan. Itulah jurus pembukaan bulan kembar. Dwi Pangga, kulihat tidurmu cukup pulas semalam. Bisa juga kau tidur pulas dalam keadaan perut lapar. Itu tandanya kau mempunyai jiwa yang kuat. Tidak, Guru. Semula saya tidak bisa tidur barang sekejap. Perut lapar memang merupakan gangguan yang cukup berat jika seseorang ingin tidur lelap. Ya, itu betul sekali. Orang-orang tua sering mengatakan bahwa kalau kau ingin betah melek, maka kau harus makan sedikit. Memang, rasa lapar dan rasa kantuk merupakan saudara kembar. Lalu bagaimana kau bisa tidur nyenyak tanpa makan? Tidak, Guru. Semalam saya tidak tahan lagi. Saya lapar sekali. Lalu, saya makan. Akhirnya kau menyerah juga. Tapi hal itu tidak perlu merisaukan hatimu. Nanti kau akan terbiasa makan makanan yang tersedia di tempat ini. Sekarang mari kita berlatih. Aku akan mulai mengajarimu dengan pukulan-pukulan ringan. Apakah tangan saya yang semper ini tidak mengganggu, Guru? Oh, sama sekali tidak. Kau tidak perlu merasa kecil hati. Dan kau akan membuktikan kata-kataku nanti. Ayo, buatlah kuda-kuda seperti yang telah kucontohkan tadi. Coba. Iya. Begitu. Bagus. Kaki harus kokoh terpancang di permukaan bumi. Iya. Sikap tubuh harus luas dan pandangan mata penuh kewaspadaan. Dengar, Arya Dwi Pangga. Ya, Guru. Kalau kau tekun berlatih, percaya penuh padaku. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau akan mewarisi ilmu yang kumiliki. Kau akan menjadi pendekar pedang bulan kembar yang disegani. Dan setelah kau menguasai ilmu pukulan kidung pamungkas dengan sempurna, kau akan bisa keluar dari tempat kurungan ini, bobol dinding batu yang di sana itu. Dan setelah itu, dunia kependekaran akan kembali. Gubuk itu terletak di lereng gunung, terlindung oleh dinding-dinding batu. Jika pagi hari nampak puncak gunung Arjuna disaput awan, luas gubuk itu cukup untuk mengandangkan 3 ekor kerbau. Atapnya terbuat dari daun ilalang yang dianyam dengan rapi. Tiang-tiangnya dari pokok batang pohon cemara dewa. Pintunya terbuat dari batang pohon petai yang dirangkaikan menjadi satu oleh tambang. Malam itu, Arya Kamandanu dan Sakawuni baru saja menyelesaikan makan. Panji Ketawang sudah tidur. Mengapa kau tidak tidur saja, Kamandanu? Matamu sudah ciut. Daripada kau duduk di situ dan memandang terus-terusan, lebih baik kau tidur. Kau mengapa juga belum tidur? Aku belum ngantuk. Aku juga belum ngantuk. Tapi ya jangan memandangku terus-terusan begitu. Kau pikir aku ini barang tontonan? Aku heran melihat seorang gadis. Apa yang perlu kau herankan? Sepertinya aku biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh. Biasanya seorang gadis tinggal di rumah bersama orang tuanya. Iya, tinggal di rumah dan menunggu orang tuanya membawa seorang laki-laki yang nanti akan menjadi suaminya. Tidak harus begitu. Aku senang hidup bebas.
Tapi sikap seperti itu jarang sekali dimiliki seorang gadis pada zaman ini. Jarang kan bukan berarti tidak ada. Nah, aku adalah salah satu di antara yang jarang itu. Apa sebenarnya yang kau cari? Apa yang ku cari? Ya, sama dengan apa yang kau cari. Kebahagiaan? Ya, mungkin. Ketenangan dalam hidup? Mungkin. Kepuasan-kepuasan tertentu? Ya, mungkin. Kau pasti merindukan seorang laki-laki. Apa? Laki-laki mulutnya bau busuk. Laki-laki hanya pantas diikat, dimasukkan ke dalam keranjang, dan dijual ke pasar seharga Tidak semua laki-laki seperti yang kau sangka. Ada baik. Paling tidak ayahmu pastilah seorang laki-laki yang baik. Kau belum kenal ayahku. Bagaimana bisa berkata ayahku baik? Kau gadis yang manis. Aku yakin ayahmu sangat menyayangi putrinya yang manis, walaupun dia sedikit nakal. Sudahlah, Kamandanu. Kata-katamu membuatku ngantuk. Lebih baik aku tidur. Sakawuni merebahkan dirinya ke atas balai yang terbuat dari kayu pohon peta yang diraut halus. Ranjang itu menjadi empuk oleh setumpuk jerami yang dianyam rapi dan direntangkan seperti sehelai tikar. Arya Kamandanu mebaringkan tubuhnya yang perut di sebelah Panji Ketawang. Dia berusaha untuk tidur, tapi pikirannya tak mau dibawa tidur. Banyak sekali kejadian akhir-akhir ini. Banyak sekali peristiwa yang kualami. Dalam waktu singkat semuanya berubah. Ayahanda Hanggareksa sudah tidak ada lagi. Nyi Rongkot juga sudah tiada lagi. Nariratih menyusul kemudian. Dan Kakang Dwi Pangga, entah bagaimana nasibnya. Dan Meisin, iya, di mana dia sekarang? Kasihan sekali wanita itu. Menurut pesan yang dititipkan pada Nyi Rongkot, dia mencintaiku. Dan dia mengharapkan dapat bertemu lagi denganku. Dan bisa menjadi seorang istri yang baik untukku. Aku. Apakah itu bukan hanya sekedar pelarian? Entahlah. Aku tidak akan pernah tahu apa yang terdapat di dalam hati wanita itu. Kamandanu. Apa kau biasa tidur dengan duduk begitu? Aku belum juga bisa memejamkan mataku. Gagatmu semakin mencurigakan saja. Awas ya, kalau kau berani berbuat kurang ajar padaku. Kau tidak perlu khawatir. Kau seorang gadis yang cukup manis. Tidak sepantasnya seorang laki-laki berbuat kurang ajar padamu. Rayuanmu membuat perutku mulus. Berlebihan, kau akan kecewa, Kamandanu. Sudah, tidur sana. Ini sudah terlalu malam. Jangan mengajakku lagi bicara. Baiklah, ini memang sudah terlalu malam. Mari kita tidur. Hei, mengapa kau menanyakan Bibi Uni? Bibi Uni berjanji mau mengajariku naik kuda. Kalau hanya naik kuda, kau bisa belajar dengan paman, bukan? Tapi Bibi Uni sudah berjanji. Bibi Uni orangnya baik ya, Paman? Ya, Bibi Uni memang baik. Apakah Bibi Uni pergi, Paman? Iya, Bibi Uni pergi. Kemana perginya? Apakah Bibi Uni akan kembali? Sudahlah, Panji. Sebaiknya kau mencari rumput saja. Bukankah kudamu belum kau beri makan pagi ini? Oh iya, Paman. Aku akan mencari rumput. Panji, jangan terlalu jauh mencari rumputnya. Di dekat-dekat sini saja, ya? Ya, Paman. Anak kecil itu berlari-lari ke samping gubuk. Lalu dia berjalan ke arah dinding-dinding batu dan mulai mencari rumput di bawahnya. Kamandanu mendesah. Matanya memandang jauh ke bawah yang berwarna hitam kekuningan. Kemudian dia mengeluarkan selembar daun rontal.
yang ditulis Sakawuni itu sudah 2 kali bacanya. Dia menemukan surat itu tergeletak di atas pembaringannya. Tapi walaupun sudah 2 kali membacanya, dia masih ingin sekali lagi mendengar bunyi surat itu. Kamandanu, kau benar. Memang tidak semua laki-laki itu jelek. Tidak, aku pernah merawat seorang laki-laki yang baik, yang bisa aku percaya, yang berhati mulia. Kau tahu siapa dia? Kakekku. Tapi mungkin juga kau laki-laki yang tidak terlalu jelek. Aku tidak tahu persis siapa dirimu. Arya Kamandanu berhenti membaca surat yang ditulis Sakawuni di atas selembar daun rontal. Mendadak telinganya menangkap derap seekor kuda. Dan tak lama kemudian, dia bisa melihat seorang penunggang kuda memacu kudanya menyeberangi lembah yang menghijau. Debu mengepul di belakang binatang yang berlari kencang itu. Hiya! Hiya! Arya Kamandanu tahu bahwa penunggang kuda itu adalah Sakawuni. Setelah gadis itu lenyap bersama hewan yang ditungganginya, Arya Kamandanu meneruskan membaca surat. Kamandanu, ada hal yang sangat menarik dalam dirimu. Aku terharu sekali ketika melihatmu bertarung melawan Bu Bajil dan Dewi Sambi. Sambil menggendong Panci Ketawang, keponakanmu itu, kau bertarung bagaikan seekor lembu yang berusaha melindungi anaknya. Kau bertarung tanpa menghiraukan keselamatanmu sendiri. Kau bertaruhkan nyawamu demi membela seorang bocah yang masih lemah. Ketahuilah Kamandanu, sejak saat itu, kebencianku pada laki-laki mulai mendapat tantangan. Beberapa malam ini aku terus merenungkan hal itu. Benarkah semua laki-laki itu jelek? Mau menang sendiri? Dan menganggap seorang wanita hanya seperti barang mainan? Benarkah semua laki-laki itu berhati busuk seperti bau mulutnya? Benarkah semua laki-laki itu tengik seperti pandangan matanya? Mudah-mudahan saja tidak. Aku masih berharap ada laki-laki yang baik selain kakekku. Nah, Kamandanu, kita berpisah sampai di sini. Kau harus mengurus keponakanmu itu, dan aku akan menyelesaikan urusanku sendiri.